Kuat di dalam Tuhan bukan kuat jasmani, bukan kuat uang, tapi kuat di dalam kekuatan kuasanya. Apa maksudnya? Kekuatan kuasa Allah itu adalah dunamis, power of the Holy Ghost, kuasa Roh Kudus, api dari surga, otoritas yang datang dari surga, otoritas surgawi. Salam sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Kami dengarkan. Nambang hari ini Tuhan keluar dari kemampuan manusia. Biarlah
saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kita buka Efesus 6 ayat 10. Haleluya. Apa kata firman di sana, saudaraku? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara dikasih oleh Tuhan, di perjanjian lama, yaitu di perjanjian kitab Pengkhotbah, Pengkhotbah memiliki 12 pasal. Di pasal terakhir itu, ya, saya balik dulu ke sana. Di pasal terakhir itu apa dikatakan? Kitab Pengkhotbah, kita buka pasal yang ke-12. Apa dikatakan? Ayat pertama begini: ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Tetapi kata terakhir dikatakan penutup. Ya, ini dalam pasal terakhir, di ayat pertama, ayat awal dan ayat akhir terakhir ayat 13 begini: akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Haleluya. Itu kata terakhir. Dan baru saja, ya, kata-kata terakhir juga ada pada zaman perjanjian baru kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Ini sama dengan kepada jemaat Tuhan yang ada sekarang di zaman dunia modern. Sudah banyak kita dengar khotbah, sudah banyak kita dengar kata motivasi, sudah banyak kita dengarkan nilai-nilai moral yang ada di dunia ini. Baik di sekolah, di mana saja, banyak sekali. Tapi sekali lagi dengarkan firman Tuhan, akhirnya, bayangkan Bapak Ibu, akhirnya artinya kata penutup, kata kunci dalam hidup ini, dalam menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan. Akhirnya ada 2 poin kita lihat. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kuat di dalam Tuhan bukan kuat jasmani, bukan kuat uang, tapi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Apa maksudnya? Kekuatan kuasa Allah itu adalah dunamis, power of the Holy Ghost, kuasa Roh Kudus, api dari surga, otoritas yang datang dari surga, otoritas surgawi. Jadi kalau ada anak Tuhan bersungut-sungut, saya kasih tahu, dia tidak kuat, dia itu lemah. Mau pendeta, mau 2 kali seminggu dia puasa, mau tiap hari ke gereja, tapi kalau bersungut-sungut, tapi kalau tidak mau berkorban, tapi kalau tidak mau menerima pelayanan, dia itu lemah. No power, no authority. Anak Tuhan, ingat firman Tuhan, akhirnya, haleluya, ini harus ada tertancap dalam jantung. Kau harus ingat, kita harus ingat, kita harus kuat dalam Tuhan, kuat dalam kuasa-Nya, penuh Roh Kudus, ada api. Lihat Tuhan Yesus, ya, bagaimana caranya penuh Roh Kudus, lahir baru. Lihat Tuhan Yesus, ketika dia memulai pelayanannya, dia harus dibaptis dulu, dan ketika keluar dari air, maka Roh Kudus dalam bentuk rupa burung merpati, langit terkoyak turun ke atas Kristus. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan, aku tidak layak membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Tapi apa kata Tuhan? Biarlah supaya firman Allah dikenapi. Memang haruslah demikian. Dan ketika Yesus dibaptis, dia memberikan contoh kepada kita, dan Roh Kudus turun. Inilah anak yang kukasihi. Sekarang anak Tuhan, engkau mau kuat dalam kuasa Tuhan, kau harus lahir baru. Kau harus dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi harus melangkah. Tidak cukup hanya seperti itu dibaptis, tapi harus penuh dengan roh, yaitu penuh dengan api, dibaptis oleh Roh Kudus. Haleluya. Ya, itu yang kata Yesus Matius 3:11. Aku membaptis kamu dengan air, kata Yohanes, sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya. Kalau kita anak Tuhan sudah dengan api, maka semua benteng tembok yang didirikan oleh filsafat, oleh pikiran manusia, yang didirikan oleh simbolis dan setan, kecil dalam nama Yesus. Karena ada api, fire. Setiap api yang ada pada kita menghanguskan semua musuh, menerobos semua jalan buntu. Haleluya.
Jadi saudara menikah oleh Tuhan. Kalau saudara saya mau berhasil, mau menembus batas, mau memenangkan pertandingan dalam dunia ini, mau sukses dalam studi, mau sukses dalam berdagang, bisnis dan segala macam, engkau harus penuh dengan Roh Kudus. Tidak cukup hanya dibaptis dengan air. Haleluya. Harus penuh dengan Roh Kudus. Karena itu adalah otoritas bagi kita. Jadi anak Tuhan harus kuat, yaitu dengan cara memiliki api surgawi. Ya, memiliki api surgawi. Saudara dikasih Tuhan, ada jenis api, ya. Api yang bagaimana? Mungkin banyak pertanyaan seperti itu. Yang jenis api, ada api neraka, ada api cemburu, ya. Dan yang ketiga yang saya ceritakan tadi, yaitu ada api dunamis, yaitu api roh Allah, Roh Kudus. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara masih menyala, atau sudah redup, atau bahkan sudah mati, sudah sum-sum kuku? Sebab tanpa api dari Tuhan, sebab tanpa Roh Kudus, kita lemah, kita tidak mampu berbuat apapun. Kuncinya menjadi kuat harus memiliki api Roh Kudus. Itulah kekuatan dan otoritas dari surga. Ada amin? Bagaimana dengan Bapak Ibu di rumah? Apakah rohmu menyala-nyala? Apakah saudara sudah dibaptis dengan api? Apakah saudara memiliki api itu? Apakah hatimu masih menyala-nyala, berkobar-kobar buat Tuhan? Kalau tidak, sadari kau lemah. Hari ini bertobat. Tuhan, bagaimana caranya? Memiliki persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan tinggal dalam hati. Firman Tuhan ada menyala, tersimpan, menjadi pegangan dalam hidup ini. Firman Tuhan berkobar dalam diri ini. Firman Tuhan dasar kehidupan. Tidak boleh melenceng. Hidup benar, hidup kudus, hidup suci kepada Tuhan. Senantiasa bertanya, senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup dalam daging. Hendaklah kamu penuh dengan roh, bukan penuh dengan kemabukan. Haleluya. Iya. Ini tidak, saya lihat sekarang api cemburu yang menyala-nyala di hati anak Tuhan. Anak Tuhan yang diberkati cemburu. Iya, pendeta-pendeta juga gitu. Dan pelayan-pelayan juga begitu. Bukannya penuh api Roh Kudus, api cemburu, api pemberontakan, api amarah yang ada. Hari ini bertobat. Haleluya. Iya, hendaklah kamu kuat dalam kuasa Tuhan, dalam Roh Kudus. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Iya. Saya katakan tadi bagaimana menjadi kuat, ya. Supaya kita kuat, apa kata Tuhan? Zakaria ayat 6 berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, kata firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Itu saya katakan tadi, penuh dengan roh. Hamba-hamba Tuhan yang berhasil adalah hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan api, yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, yang memiliki kuasa dan otoritas dari surga. Tuhan sudah berkata dalam Matius pasal 10 ayat 2, aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk mengusir setan-setan, menyembuhkan segala penyakit, mematahkan semua kekuatan musuh. Semuanya sudah Tuhan kasih. Ada otoritas. Jadi anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, dia yakin ada otoritas, ada kuasa, ada power. Ada Tuhan di dalam hidupnya. Jadi tidak perlu takut menghadapi badai. Haleluya. Tidak perlu takut, karena bersama dengan Kristus kita sanggup melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Roh Kudus kita memiliki otoritas. Kita bukan hanya bernyanyi-nyanyi, berdoa biasa-biasa saja, tapi kita akan mampu mensejahterakan kota kita. Kita akan mampu berbuat yang lebih luar biasa lagi. Haleluya. Iya. Jadi kita adalah orang yang takut akan Tuhan, adalah orang-orang yang penuh Roh Kudus, orang-orang yang kuat, yaitu memiliki otoritas. Hari ini ingat, kalau engkau lemah, kalau engkau bersungut-sungut, kalau engkau tidak penuh Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus. Berpuasa, menangis, memohon kepada Tuhan, ya, datang kepada Tuhan lebih dalam lagi. Baca Alkitabmu, jangan tiktokan melulu, facebookan melulu. Baca firman, renungkan siang dan malam. Minta Roh Kudus memenuhi hati.
pikiran ini harus diubahkan. Haleluya. Iya. Cara yang kedua yang saya tulis di sini, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita kuat di dalam kekuasaannya? Pertama sekali, pemikiran harus berubah. Otak ini harus berubah. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Artinya kita tidak boleh lagi hidup secara dunia. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa, tapi pikiran kita memikirkan perkara surga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Itu baru mantap, Bapak Ibu. Kalau sudah begitu hati dan pikiran kita, maka api surga menyala-nyala. Karena apa? Kita sinkron, kita terkoneksi dengan surga, sehingga apa yang kita ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang terikat di surga terikat di bumi. Karena apa? Karena saudara yang memiliki otoritas. Tuhan kasih mandat bagi kita. Akhirnya Bapak Ibu, beginilah status, kondisi, identitas anak Tuhan harus penuh kuasa. Kalau ada hamba Tuhan tak penuh kuasa, aduh, bagaimana jiwa-jiwa? Bagaimana perkataan ini bisa menyembuhkan? Bagaimana perkataan ini bisa menyentuh hati manusia? Perkataan biasa mematikan, hanya menghakimi. Tapi kalau penuh Roh Kudus, Yesus mengasihimu, bertobatlah, Yesus mau datang. Menangis. Karena apa? Ada power, ada kuasa, ada api. Kita mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan api Roh Kudus. Sangat penting sekali penuh dengan Roh Kudus. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, penuh dengan Roh Kudus, penuh firman. Hendaklah perkataanmu penuh firman, hatimu meluap dengan syukur, puji-pujian kepada Kristus. Haleluya. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan, 2 Korintus 5:17 sudah sering. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Efesus 4:23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Haleluya. Di dalam Yesus harus ciptaan baru. Tabiat lama, kebiasaan lama harus diselesaikan. Kita harus diperbaharui dalam roh dan pikiran. Maka saudara saya akan kuat dalam Tuhan, akan kuat dalam kuat kuasanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Jangan tunggu orang lain, ya. Jangan tunggu pendeta lain membangun dirimu, membakar dirimu. Jangan tunggu api dari Jakarta, api dari Medan, dari Santang, dan dari mana saja. Saudara boleh bertumbuh dalam Kristus. Saudara harus membangun diri sendiri. Bagaimana caranya tadi? Membangun di atas dasar iman yang paling suci. Hati nurani ini harus dipelihara, jangan kotor. Pikiran ini harus dipelihara, pikiran ini jangan kotor. Kita harus bangun di dalam doa, di dalam Roh Kudus. Pikiran kita menyatu dengan visi misinya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan, bukan kehendak daging atau kehendak dunia ini. Maka kita akan sanggup berkata seperti yang dikatakan oleh Raja Daud. Saya teringat Mazmur 23 ayat 1, apa katanya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau ada pendeta atau ada pelayan, kalau ada jemaat Tuhan yang mengatakan anak Tuhan mengeluh, itu artinya rohnya tidak kuat. Jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, rohnya harus kuat, tidak bergantung kepada manusia, tidak boleh pelin-pelan, supaya kita bisa bekerja, supaya kita bisa berbuat lebih baik untuk negara ini, untuk jiwa-jiwa, untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk gereja. Jadi hamba Tuhan harus memiliki roh dan mental yang kuat, tidak bisa dibeli, tidak bisa dibohongi, tidak bisa kompromi, memiliki prinsip dan komitmen yang kuat. Saya adalah hamba Tuhan, tidak bisa diganggu. Dasar kesucian, dasar moralku adalah firman Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri, saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita anggap pujian kita. El Shaddai, tak usah aku takut.
dengan hati yang tulus. Jangan takut menghadapi COVID. Jangan takut menghadapi dunia yang bergejolak. Anak Tuhan pasti terpelihara, pasti luput dari semua pandemik yang terjadi. Percaya saja Tuhan pelihara. Haleluya. Sehingga roh menyatu